Assalamualaikum. Sampai ketemu lagi di acara kuliner, tapi ada berkebunnya nih. Oh, sambil dilihatin sama si Momo tuh di atas. Hei, Momo, turun, turun. Kuliner dan berkebun. Kenapa ada kuliner dan berkebun? Jadi kuliner tapi hasil dari kebun. Ini ada apa coba nih? Ini adalah daun pepaya Jepang. Wah, banyak khasiatnya ini, ngambil dari sini. Nih diambil ini nih. Oke. Sudah banyak. Oke, diapakan nanti daun pepayanya, daun pepaya Jepangnya? Yuk kita sama-sama kita lihat bagaimana cara menghidangkan di meja makan. Tuh si Momo, Momo tuh, nih si Momo nih main terus kerjaannya tiap hari ya. Yuk kita mau nemenin katanya ya. Wah, banyak. Ayo Momo, nah kebiasaan dah gitu. Oke, nanti daun pepaya Jepangnya kita buat hidangan makan temen ikan asin. Pakai apa aja bumbunya? Ya bikin sambal ya. Tapi nah ini udah masih banyak tuh. Oh, wih, ini hasil dari kebun kita, walaupun cek istilah Sunda mah sacangkewok. Sacangkewok itu hanya sekotak kecil lah, hanya sebidang tanah kecil, tapi banyak sekali manfaatnya. Nah, apa saja bumbunya nanti kita bikinkan ya. Ini kebetulan udah belanja nih tuh buat sambal. Ini ada apa namanya, cabai rawit, tapi yang cabenya cabai yang jumbo ya. Kemudian ada cabai merah, kemudian kasih bawang. Dengan cara membuatnya nanti kita siapkan dulu bahan-bahannya, dicuci dulu, jangan lupa semuanya, termasuk daun pepaya Jepangnya tadi ya. Oke, simsalabim. Kita siapkan. Setelah ini dicuci ya. Nah, ini barusan saya udah cuci ya. Kemudian dipilih. Nah, yang dipakai itu kira-kira kita panen, kita ngambilnya itu, memotongnya itu kurang lebih sekitar 3 daun lah, dari pucuk ke bawah diambil. Karena kalau di bawah lagi itu ininya sudah terlalu tua, nggak enak nanti ya. Ya kira-kira kurang lebih 3 dahan ini ke bawah kita potong. Nah, ini udah dicuci, kemudian yang paling pucuknya gitu ya. Nah, ini diambil segini. Ini enak ya dengan pangkal ininya nih. Kemudian yang ininya diambil ujungnya saja, daunnya saja nih. Jangan lupa ya dicuci bersih. Oke. Nah, kemudian ini kalau sudah nunggu ini dulu matang. Nah, air ininya sudah mendidih, baru daun pepaya Jepangnya itu baru dimasukkan. Udah pada tahu kan semua kenapa setiap merebus dedaunan, airnya itu harus sudah dalam keadaan mendidih supaya daunnya tetap hijau, tetapi pas dimakan apa namanya, lunak gitu ya.
jadi sudah hipu lemuncak bahasa Sunda mah, hipu lembek gitu ya, tapi tetap warnanya segar ya. Tapi kalau misalkan sebelum mendidih sudah dimasukkan, nah biasanya dedaunan itu akan terlihat warnanya itu jadi gelap ya, tidak hijau, terlihat tidak segar gitu ya. Oke, sambil menunggu itu mendidih, kita siapkan ini untuk bahan sambalnya. Nah ini nanti bikin sambal dadakan ya, ininya itu digoreng. Kita siapkan di sini katel wajan yang sudah diberi minyak ya. Oke, kita tunggu dulu. Bentar. Sudah disiapkan ya, kita panaskan. Nah, bahannya apa saja? Di sini ada cabai rawit, kemudian ada cabai merah, kemudian ada bawang, kemudian jangan lupa ini terasi. Oke, terasinya bisa berbagai macam lah. Ada terasi yang mentah, kemudian digoreng. Ini sudah setengah matang nih, atau terasi matang ini. Tapi saya biasanya setelah terasi matang ini tetap suka dipanaskan. Oke. Nah, kemudian ini kelihatannya sudah panas. Oke, kita masukkan dulu bawang ya, jadi supaya nanti sambalnya itu terasa bawang, enak. Oke, sampai bawangnya jangan terlalu lama, yang penting sudah tercium bau harum. Oke, kemudian baru dimasukkan cabai dan cabai rawit dan cabai merah. Nah, biasanya saya pakai tomat. Nah, kebetulan barusan lupa tomatnya. Nah, paling-paling nanti kalau misalkan ingin rasa asam sedikit, kasih aja cuka. Atau juga bisa menggunakan jeruk nipis atau jeruk purut ya. Kelihatannya sudah agak harum. Nah, hanya ini cabenya yang besar ini kita potong-potong ya, jangan terlalu besar ya, supaya nanti ketika kita menghaluskannya lebih mudah gitu ya, menggerus. Oke, kita masukkan terasinya nanti karena ini sudah matang. Oke, sebentar kita tunggu beberapa menit, nanti kita lihat. Nah, sepertinya ini sudah mulai sebentar lagi matang ya. Nah, kita sekarang baru masukkan terasinya. Jadi ikut digoreng pada gorengan bumbu sambal yang tadi sudah dimasukkan. Ada cengkeh, cabai, sama bawang. Nah, baru setelah sudah mau matang, terasinya dimasukkan. Ini kita siapkan juga cueknya, dikasih garam sedikit karena terasi juga kan sudah asin. Kira-kira setengah sendok teh ya, sendok teh, bukan sendok makan tapi sendok teh. Oke,
kelihatan sudah cukup. Kita matikan. Tuh. Kemudian ini kesini kan minyaknya nggak usah ditiriskan ya, atau tidak usah disaring. Nah, biarkan aja terbawa sedikit minyaknya, nggak apa-apa. Ini kebetulan sudah mendidih ya, sudah mendidih. Tuh. Sekarang kita masukkan daun pepaya Jepang. Oke. Kemudian ini ada sisa goreng minyak yang ada terasinya nih, ya. Kita masukkan ke sini supaya sayur kita lalabannya, daun Jepang ini lebih enak, ya. Jadi ini sisanya minyak tadi yang tidak terlalu banyak, isi ada bumbu terasinya nih. Terasinya kan hancur nanti sedikit, nggak terbawa ke sini ya. Kita masukkan ke sini. Nah. Oke, kita aduk. Jadi akan membuat sayur lalap ini dari rebusannya itu, karena diberi minyak bekas goreng terasi ya, dan ada cengeknya, mungkin ada pedes-pedes sedikit, masukkan ke sini. Itu akan lebih. Apalagi kalau misalkan bekas menggoreng ikan asin peda ya, atau ikan jambal, sisa minyaknya dimasukkan ke sini. Itu pengalaman saya ketika saya di saudara di Tasikmalaya. Ini ditutup lagi. Waktu di kampung di Tasik itu kok sayur itu terasa enak ininya, kukusannya, rebusan sayurnya. Waktu itu daun singkong. Terus warnanya tuh memang agak sedikit mengkilat gitu. Kenapa? Kan ini dikasih rebusannya itu dikasih minyak jelantah gitu ya. Minyak bekas menggoreng ikan peda. Dimasukkan ke situ. Wah, mantap. Oke. Nah, sekarang kita tinggal menghaluskan ini. Membuat sambal. Oke. Kemudian dikasih gula. Gulanya gula pasir saja. Sedikit saja, sama ya. Sekitar setengah sendok apa namanya, sendok teh ya. Sendok teh. Oke. Karena kan sini harusnya ada apa tuh, tomat rasa asamnya kan ya. Kemudian boleh juga menggunakan jeruk purut atau jeruk nipis, tapi saya tidak ada persediaan itu, saya tidak habis akal gitu ya. Kita gunakan ini cuka, tapi jangan terlalu banyak, sedikit saja ya, kira-kira 3 tetes saja. Oke. Kalau sudah dikasih air dikit. Kenapa dikasih air? Supaya bumbunya itu istilahnya itu berpadu secara sempurna ya. Kalau tidak dikasih air, takutnya si terasi, kemudian garam, gula tidak teraduk secara utuh. Tapi kalau dikasih air, nah
air itu akan melunakkan semua bumbu-bumbu yang ada ini sehingga berpadu nyatu dengan semburnya. Oke, udah jadi. Oke. Ini tinggal nunggu beberapa saat setelah kira-kira 15 menit atau 20 menit kita angkat. Oke, kita ketemu di tempat meja makan lagi seperti biasa, kita makan bersama. Mau? Ya. Oke, tunggu bentar ya. Sim, salim. Maaf ada yang ketinggalan. Ini kan sudah nih, sudah diambil ya hasil sambalnya. Nah kemudian bekas ini, bekas ulekan sambal, masukkan lagi ke sini ya. Jadi kita masukkan lagi ke sini. Nah. Tuh. Sayang. Jadi nanti ini hasil bekas ulekannya juga sambil dibersihkan coetnya ya. Tapi juga berguna cucian ini itu untuk menambah aroma dan rasa dari kukusan daun pepaya Jepang. Oke, itu ya. Oke. Nah, sekarang kita ketemu di meja makan. Sim salim. Jreng jreng. Alhamdulillah masakan kita hari ini sudah selesai. Ya. Nih. Ini adalah daun pepaya Jepang yang tadi kita kukus ya rebus ya. Wah, dengan berbagai macam cara. Ini ternyata daun pepaya Jepang ini harus agak lama ya, sekitar 30 menit. Ya. Jangan lupa tadi bekas bikin sambal, kemudian bekas menggoreng ini ikan asin ya. Semua menggunakan minyak yang sedikit. Sisanya di dalam katel masukkan ke rebusan air untuk merebus daun sayuran yang akan kita hidangkan. Kebetulan hari ini adalah daun pepaya Jepang. Bisa saja apa saja, pokoknya rebusan yang untuk kita hidangkan, air rebusannya dikasih bekas-bekas air jelantah ketika kita membuat sambal atau juga menggoreng ikan asin, oke, supaya lebih sedap. Oke, kita coba ya. Kayaknya lebih enak nggak pakai ini nih, nggak pakai sendok, makannya langsung kalau pakai sambal ini. Oke, oh iya sambalnya juga tuh lihat. Jadi sambalnya juga diuleknya itu jangan terlalu lembut ya, jadi agak kasar-kasar dikit. Oke, kita coba ikan asinnya. Saya tidak sengaja tidak diperlihatkan cara menggoreng asin, kan udah biasa ya. Hanya atau dulu juga pernah udah saya tayangkan bagaimana cara menggoreng asin. Jadi dengan menggunakan minyaknya sedikit saja, setengah digarang gitu ya, setengah dibakar. Oke, kita coba. Ini makanan orang Sunda, mungkin di tempat yang lain juga sama ya. Segala sayuran juga dimakan, ada yang mentah, ada yang matang. Tapi kalau daun pepaya Jepang sepertinya lebih enak di matang ya. Tapi kalau pepaya yang biasa bisa mentah juga sebetulnya. Ya, kita coba. Bismillahirrahmanirrahim. Mantap. Pedasnya juga mantap. Ikan asin. Masya Allah. Betul-betul saya tidak mengada-ngada ya. Ini kenyataan benar. Kita itu akan lebih nikmat ketika makan di meja itu, hidangannya cukup tidak terlalu banyak macam. Ya, ikan ini aja, ikan asin peda putih, sambal sama lalap. Wah, luar biasa. Ini ada asamnya tadi ya, dikasih cuka sedikit
sekitar 3 tetes ya. Biasanya kalau ada asam suka dikasih asam ya. Aduh, itu suara kucing. Mau sini mau makan. Mau makan kan? Makan. Sini. Barusan manggil-manggil. Tuh, mau makan. Ada ikan asin tapi dia nggak pernah makan ikan asin karena makanannya dia makanan yang siap saji, itu yang dibeli dari toko ya hewan, oke ya, tapi dia ingin ikut makan. Yuk kita makan lagi, atau saya tunggu saudara semua, sahabat semua untuk segera mencoba ya apa yang saya sampaikan untuk dicoba ya. Kita sama-sama nanti kita saling memberikan informasi dalam komen di bawah itu ya. Diberikan komen, apalagi like. Yang belum subscribe, subscribe. Oke. Yuk. Sampai jumpa lagi di acara kreativitas berikutnya. Apakah itu berkebun, apakah itu kuliner, apakah itu bermusik, bernyanyi. Oke, kita sama-sama jadikan konten ini menjadikan alat untuk kita bersilaturahmi dengan baik. Mudah-mudahan silaturahmi ini akan memberikan pengalaman kita yang luas tentang berbagai hal ya. Kemudian insya Allah silaturahmi itu akan memperpanjang usia juga rizki. Oke. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.